Oke Bang, mungkin ganti tema Bang sedikit Bang. Apa? Ya, Bang, di Instagramnya di kita sendiri, Abang sudah membuat Bisa LP. jangan digabung bisa nggak ini sebentar lagi? Ya, ini kan udah selesai Bang, Baim. Mungkin sedikit aja Bang, soal kita. Kenapa? Ya, Abang kan sudah membuat LP nih Bang. Di Instagramnya kita juga ada memposting LP atas nama Abang. Mungkin tuh bisa dijelaskan Bang? Kalau itu udah jelas kok ya, yang kita laporkan itu yang terpenting itu adalah obyeknya. Obyeknya itu adalah adanya sebuah suara seseorang yang direkam tanpa izin daripada seseorang, dan itu dijadikan bukti dalam sebuah proses. Di dalam penjelasan pasal 31 Undang-Undang ITE, merekam tanpa izin adalah perbuatan pidana. Seperti itu. Ya. Berarti emang Nikita sendiri emang maksudnya supaya Reza Gladys ini tetap dijerat juga ya Bang? Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti. Jadi bukti itulah, jadi objeknya itu adalah adanya rekaman terhadap seseorang pada saat berkomunikasi tanpa izin daripada orang tersebut. Nah, rekaman itu telepon kah atau apa Bang? Ya itu yang Percakapannya. Anda dengar. Kan berkomunikasi, dari berkomunikasi itu direkam. Perekaman itu ada aturan sendiri yang boleh melakukan perekaman. Ya, itu adalah penegak hukum ya. Kalau bukan penegak hukum itu melawan hukum jadinya. Saya tidak akan menjelaskan secara mendetail. Yang jelas objeknya itu adalah di saat ada orang berkomunikasi tanpa izin orang tersebut dilakukan perekaman. Dan itu diposting menjadi informasi diketahui oleh publik. Seperti itu. Oke, itu dilaporkan di Polda apa di mana Bang? Ya kan Anda sudah lihat sendiri tulisannya di Polda Metro Jaya. Oke Bang, Bang mungkin ini kan Nikita sudah masuk masa tahanannya udah maksudnya diperpanjang 40 hari Bang. Mungkin prosesnya sendiri seperti apa sih Bang? Kalau proses tanya penyidik, saya bukan penyidik. Prosesnya tanya penyidik, bagaimana kewajiban penyidik, bukan saya. Kalau langkah dari Abang atau dari Nikita sendiri, Nggak boleh saya sampaikan apapun langkah saya. Saya selalu tidak pernah menyampaikan apa yang akan saya lakukan. Karena saya tidak akan menjelaskan apapun terhadap apa yang harus saya lakukan. Karena itu terkait dengan proses hukum, terkait dengan upaya saya selaku kuasa hukum dan advokat untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan pembelaan kepada klien saya, sehingga saya tidak akan menyampaikan informasi apapun. Yang jelas saya telah melakukan hal-hal untuk memberikan perlindungan dan pembelaan yang tidak perlu juga harus diketahui oleh pihak lain, seperti itu. Bang, ini kan pihak Raja Gede kemarin melakukan BAP tambahan Bang. Terkait ada kayaknya mau ada penambahan tersangka lain dan bukti-bukti lain gitu. Mungkin Bang sendiri seperti apa gitu? Saya nggak nanggapin itu. Pertanyaan itu sampaikan ke pihak lain saja. Saya nggak paham itu yang begitu-begitu. Yang jelas saya sampaikan. Jadi yang begitu-begitu coba tanya langsung ya, karena proses penambahan berita acara pemeriksaan itu adalah hak daripada penyidik yang akan memanggil dan seterusnya, seperti itu. Nah, di dalam proses ini, pada saat proses saya membuat laporan, itu atas permintaan Nikita Mirzani dan dia sendiri yang meminta saya segera membuat laporan, Bang. Karena ini harus kita ungkap bahwa ada sebuah proses yang patut diduga. Proses tersebut adanya sebuah perekaman terhadap komunikasi tanpa izin daripada orang yang berbicara. Jadi seperti itu. Bang, ini kan Nikmir belum P21 ya Bang. Apakah ini pertanda baik untuk Nikmir atau seperti apa Bang? Saya jangan disuruh jadi tukang ngeramal ya. Ikutin aja prosesnya. Ikutin aja prosesnya. Karena prosesnya itu harus berjalan dan diingatkan dalam perkara ini bahwa dalam proses ini adalah pasal pemerasan. Di dalam pasal pemerasan itu harus ada seseorang dalam keadaan
tertekan dalam keadaan kemerdekaannya, tidak dalam keadaan merdeka, dan saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut nantinya. Ikutin saja prosesnya. Yang jelas, sebagai kuasa hukum saya tahu perkara ini, dan itu menjadi kewajiban saya untuk memberikan perlindungan. Tapi hak dan kewenangan terkait penahanan dan semua, itu menjadi kewenangan penyidik, tapi proses hukum itu adalah hitam putih. Tidak bisa dibuat terbalik-balik. Nanti semuanya akan terungkap di persidangan. Ya, seperti itu. Kondisi Nikita sendiri seperti apa, Bang? Ya baik-baik aja, sehat walafiat, dia nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau Nikita dalam keadaan sehat, Ismail Marzuki juga dalam keadaan sehat. Pada saat saya di Polda, saya pasti akan bertemu, namanya membesuk ya, kita ngobrol masalah hukumnya dan sebagainya. Banyak yang kita diskusikan sama Nikita, termasuk pasal-pasal yang dalam laporan tersebut itu adalah setelah kita diskusi panjang dengan dia. Selama ini memang kita mencoba untuk melihat saja. Karena bagi saya dari awal saya sudah tahu, tapi ada saatnya kita minta abang, saatnya kita lapor polisi. Kita bilang begitu, ini pasalnya bang, dan seterusnya. Jadi seperti itulah kejadian. Jadi sebetulnya nggak perlulah saya terlalu mendetail untuk menjelaskan, karena itu terkait dengan strategi dalam proses melakukan pembelaan terhadap klien saya. Seperti itu. Kalau untuk Bang, anak dari sendiri, saya Bang, terakhir, Bang. ini gimana, Ini Bang? kan Suka ketemu sama Aminya nggak, Bang? Saya nggak terlalu ya. Nggak mungkin saya nanya-nanya yang begitu. Tapi kalau saya bertemu rame-rame di bulan puasa sih, kita sering bertemu, buka puasa bersama sama anak-anak. Kadang besuk dulu, kadang buka puasa bersama-sama sama Niki, atau berbuka puasa bersama-sama dengan kakaknya. Itu sering kita lakukan, dan bahkan mungkin ada yang live atau apa, saya nggak tahu. Tapi sejak di bulan Ramadan ini, mungkin setelah habis Lebaran ini kan ada kegiatan sendiri-sendiri, mungkin jarang. Tapi kalau misalnya besuk itu sepertinya sih tidak ada masalah bisa bertemu, karena kita besuk sesuai dengan aturan setiap pukul 10 pagi sampai jam 3 sore pada hari kerja, yakni hari Senin sampai hari Kamis. Itu boleh, setelah itu nggak boleh. Jadi kita ikutin saja aturan yang telah ditetapkan, boleh besuk pada jam-jam, pada hari-hari yang telah ditentukan, hari Senin sampai Kamis. Seingat saya jam 10 sampai jam 3. Ya kalau kita mau besuk pada jam-jam itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya sudah di luar daripada aturan, dan itu saya pikir tidak mungkin diizinkan untuk bertemu, karena membesuk itu bagian dari hak asasi manusia. Seorang tersangka pun punya hak untuk bertemu dengan keluarganya, dengan sahabatnya, dengan teman-temannya, tapi pada jam-jam, pada waktu, pada hari yang telah ditentukan oleh yang menerima titipan tahanan tersebut, atau direktorat pada penahanan, atau tahti ya, tahanan titipan istilahnya, seperti itu. Bang, tapi anak-anak sudah menjenguk, Bang, kayak Aska dan Arkana gitu. Ya kan Anda pernah lihat sendiri dia datang pada saat Nikita ulang tahun dan sebagainya dan sebagainya. Oke, Bang, mungkin terakhir dari saya. Bang, kemarin Nikita menolak diperiksa atas laporan Rasman, Bang. Mungkin seperti apa, Bang? Yang mana ini? Yang pemukulan di Polres, Bang, kekerasan. Kan katanya Nikitanya di menolak untuk datang. Tidak ada Diperiksa. yang menolak, tapi harus pada proses yang sama. Nggak ada tolak menolak. Tapi kalau misalnya yang diperiksa itu ada yang tidak mau diperiksa, terus di sini juga harus diperiksa, ya harus bersama-sama prosesnya berjalan. Nggak ada, kan prosesnya beda. Jadi yang harus difahami dalam proses ini, Nikita itu membela diri pada saat itu. Gitu loh ya, dan itu rame kok ya, ada videonya semua seingat saya. Ada fakta-faktanya, saya nggak perlu terlalu mendetail terkait dengan fakta-fakta kejadian.